Nama saya Juwita Marwanja, saya dari kelas 1B, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Dalam video kali ini saya akan membahas penelitian yang telah saya lakukan di bawah judul Strategi Pemberdayaan Industri Kreatif UMKM Minuman Kupang Nyoklat Kue. Alasan saya memilih judul ini karena di saat pandemi seperti ini banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan memilih untuk membuka usaha kecil-kecilan. Latar belakang dari penelitian yang saya buat, UMKM mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam mendistribusikan hasil pembangunan. UMKM telah terbukti tidak terpengaruh terhadap krisis. Ketika krisis menerpa, hanya UMKM yang mampu tetap berdiri kokoh. UMKM memiliki peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. UMKM memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia. Di masa saat ini, banyak konsumen yang semakin selektif dalam berperilaku untuk mengkonsumsi dan memilih suatu produk yang diinginkan atau dibutuhkannya. Oleh sebab itu, pengusaha perusahaan harus semakin inovatif dan juga cerdas dalam membuat atau menciptakan sebuah produk yang diminati konsumen atau sesuai dengan seluruh konsumen. Serta pemilihan lokasi yang harus strategis serta dapat mempengaruhi keputusan-keputusan konsumen untuk membeli produk tersebut. Ketika konsumen ingin membeli sebuah produk yang biasanya dilihat, yaitu harga dan lokasi. Setelah itu, lalu bagaimana produk itu ditawarkan kepada konsumen. Nyoklat merupakan bisnis personal atau sendiri yang sedang bergerak di bidang minuman dengan bahan dasar coklat. Saat ini, Nyoklat sudah ada beberapa cabang di Kota Kupang, bahkan di berbagai kecamatan yang ada di Kota Kupang. Nyoklat ini juga bisa dijadikan usaha sampingan bagi seorang pegawai yang ingin membuka usaha. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan makalah yang saya buat yaitu yang pertama, menganalisis pengaruh turunnya penjualan di kedai nyoklat. Yang kedua, mengetahui strategi yang dipakai pemilik kedai nyoklat dalam mempertahankan penjualan di tengah pandemi. Manfaat penelitian tersebut yaitu manfaat teoris. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi yang bermanfaat bagi pengusaha-pengusaha yang tertarik membuka usaha dan mempertahankan usaha di tengah pandemi COVID. Manfaat praktis bagi pihak lain diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi tambahan untuk mengembangkan ide-ide baru untuk penelitian selanjutnya serta sebagai bahan pertimbangan perusahaan atau instansi lain menghadapi permasalahan yang sama. Kita masuk dalam pembahasan pengertian UMKM. UMKM mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam mendistribusikan hasil pembangunan. UMKM merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa UMKM hanya menguntungkan pihak tertentu saja. Padahal sebenarnya UMKM sangat berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran yang ada di tengah-tengah masyarakat. Tujuan dari pemberdayaan UMKM itu sendiri yaitu mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan pekerjaan,
pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan dari kemiskinan. Pengertian UMKM menurut para ahli, yang pertama ada Rujito. Rujito mengemukakan bahwa pengertian UMKM adalah usaha yang punya peranan penting dalam perekonomian negara Indonesia, baik dari sisi lapangan pekerjaan yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya. Yang kedua ada Ina Primiana. Ina Primiana beranggapan bahwa pengertian UMKM adalah pengembangan 4 kegiatan ekonomi utama yang menjadi motor penggerak pembangunan Indonesia, yaitu industri manufaktur, agribisnis, bisnis kelautan, dan sumber daya manusia. Usaha mikro adalah definisi yang diartikan sebagai usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro. Usaha menengah adalah usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat serta menjadi bagian secara langsung maupun tak langsung. Ciri-ciri UMKM itu sendiri yaitu suatu jenis komoditi atau barang yang ada pada usahanya tidak tetap atau bisa berganti sewaktu-waktu. Tempat menjalankan usaha bisa berpindah-pindah. Dalam usahanya menerapkan administrasi bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha masih disatukan. Dan pada umumnya belum mempunyai surat izin usaha atau legalitas. Biasanya tingkat pendidikan SDM-nya masih rendah. Rata-rata pelaku UMKM belum memiliki akses perbankan, namun sebagian telah memiliki akses lembaga keuangan non-bank. Jenis UMKM yang pertama ada usaha kuliner. Biasanya salah satu bisnis UMKM ini paling banyak digandrungi bahkan diminati oleh anak-anak muda dengan berbekal inovasi dalam bidang makanan dan modal yang tidak terlalu besar. Yang kedua ada usaha fashion. Di samping makanan, UMKM di bidang fashion ini juga sedang diminati saat ini. Pada setiap tahun mode tren fashion selalu berubah dan selalu hadir yang tentunya meningkatkan pendapatan pelaku bisnis fashion. Yang ketiga, ada usaha agribisnis. Banyak orang berpendapat bahwa usaha agribisnis di bidang pertanian harus bermodalkan tanah yang luas, tapi tentu tidak. Karena kita bisa memanfaatkan perkarangan rumah kita untuk disulap menjadi lahan agribisnis yang menguntungkan. Klasifikasi dari UMKM sendiri, yang pertama ada livelihood activity, yang kedua ada micro enterprise, yang ketiga ada small dynamic enterprise, dan yang keempat ada fast moving enterprise. Asas-asas UMKM, yang pertama ada asas kekeluargaan, yaitu asas yang menelandasi upaya pemberdayaan UMKM sebagai bagian dari perekonomian nasional. Yang kedua ada asas demokrasi ekonomi, pemberdayaan UMKM yang diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk kesejahteraan rakyat. Yang ketiga ada asas kebersamaan, yaitu asas yang mendorong seluruh UMKM dan dunia usaha secara bersama-sama dalam kegiatan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Asas berwawasan lingkungan, yaitu asas yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Faktor-faktor yang mempengaruhi turunnya penjualan UMKM itu sendiri ada dua, yaitu faktor internal, yaitu faktor yang dikendalikan oleh pihak-pihak perusahaan. Yang kedua, faktor eksternal atau faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh pihak perusahaan. Forsy mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi turunnya penjualan meliputi faktor
faktor internal. Sebab karena perusahaan itu sendiri yang meliputi penurunan promosi penjualan, penurunan komisi penjualan, turunnya kegiatan, turunnya jumlah saluran distribusi. Yang kedua, faktor eksternal yang terjadi karena pihak lain meliputi perubahan kebijakan pemerintah, bencana alam, perubahan pola konsumen, dan munculnya saingan baru atau pengganti. Adapun jenis-jenis bahan baku, yaitu bahan baku langsung atau direct material. Bahkan bahan baku langsung adalah semua bahan baku yang merupakan bagian daripada barang jadi yang dihasilkan. Bahan baku tak langsung atau indirect material, bahan baku tak langsung adalah bahan baku yang ikut berperanan dalam proses produksi, tetapi tidak secara langsung tampak pada barang yang jadi dihasilkan. Yang ketiga, ada teknologi atau proses mengubah masukan ke dalam keluaran. Teknologi adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis atau keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Ruang lingkup UMKM meliputi sektor manufaktur, agroindustri, dan industri kreatif. Kedai Nyoklat di tengah pandemi mempunyai strategi juga. Strategi penjualan yang pertama mengetahui target pasar. Target pasar adalah sekelompok orang yang menjadi target penjualan produk. Umumnya target pasar akan memiliki karakteristik yang sama baik dari sisi kebiasaan, demografi, dan lainnya. Dengan kata lain, target pasar adalah calon pembeli potensial yang harus mendapatkan informasi dan promosi terkait produk yang dijualkan. Artinya, perlu mengupayakan langkah yang tepat untuk menjangkau konsumen dengan baik. Tujuan akhirnya membuat konsumen membeli produk Anda. Strategi pemasaran yang baik dimulai dengan menentukan target pasar yang potensial. Dengan demikian, Anda bisa menerapkan satu strategi yang efektif untuk menawarkan produk yang Anda jual. Sama halnya pada kedai Nyoklat mentargetkan penjualan mereka pada anak milenial kurang lebih umur 17 tahun ke atas. Selain itu, sistem pemasaran yang menggunakan platform sosial media dalam membantu mengenalkan minuman Nyoklat ke seluruh warga kota Kupang bahkan NTT. Nyoklat Kui pernah ditawari untuk membuka cabang ke daerah-daerah luar. Mata dapat melihat bagaimana minuman Nyoklat telah banyak diminati oleh warga kota Kupang untuk menjadikan salah satu minuman yang diminati banyak orang. Kesimpulan yang saya buat dari penelitian yang telah saya lakukan adalah dalam memasarkan produk kepada konsumen minuman Kupang Nyoklat Kui, menerapkan strategi kualitas produk sebagai strategi yang diprioritaskan melalui cita rasa yang tinggi, pemilihan jenis coklat yang asli atau murni tanpa campuran, karakteristik coklat, bubuk dan batangan, serta metode racikan, takaran, dan juga pengadukan yang semua terkoordinir dengan efektif. Selain menerapkan strategi kualitas produk, minuman Nyoklat Kui juga menggunakan strategi desain produk. Strategi ini direalisasikan melalui labeling, pemakaian gelas plastik, dan desain konstruksi gelas itu sendiri. Di samping itu, strategi diversifikasi produk juga diterapkan oleh Kupang Nyoklat Kui. Strategi ini direalisasikan dengan disediakan berbagai produk minuman tambahan. Dengan menggunakan ketiga strategi di atas meliputi strategi kualitas, desain, dan juga diverifikasi produksi berimplikasi positif bagi Kupang Nyoklat Kui. Artinya dengan ini bisa meningkatkan penjualan dan biaya yang rendah. Gabungan keduanya menghasilkan profitabilitas dan pertumbuhan. Sekian dari hasil presentasi makalah saya. Terima kasih.